Film dibuka dengan seorang wanita cantik bernama Ririko yang baru pulang berbelanja. Saat ia sedang berjalan, ia berpapasan dengan anak yang masih duduk di bangku SMA yang seumuran dengan anaknya. Lantas Ririko pun memperhatikan anak tersebut. Singkatnya, saat Ririko sudah sampai, ia pun terlihat sedang memasak untuk anaknya. Dengan begitu, ia pun langsung menyajikan makanan tersebut untuk mereka berdua santap. Saat makan, Ririko yang bilang ke anaknya jika dirinya bertemu dengan anak yang dulu sering ke rumahnya, yang pas waktu sekolahnya sering dibully. Makoto ga yoku uchi ni tsurete kite ta ko. Gakkou de ijime rarete te sa. Yuki-kun? So. Yuki-kun. Ternyata siswa itu bernama Yuki Yuzuru. Namun Ririko yang masih kepo, dia menanyakan tentang Yuki saat ini. Mata ijime rareta ri shinai kashira? でも、今、いじめっ子みたいのいないから、大丈夫だよ。そうよね。Scene pun berganti ke sore hari. Ketika si anak dan Yuki sedang berjalan pulang, di mana si anak yang bernama Yuta ini mengajak Yuki untuk ikut ke rumahnya, dikarenakan ibunya sudah menyiapkan makan untuk Yuki. Setelah sampai di rumah Yuta, Yuki pun melihat-lihat kamar Yuta yang tidak berubah sama sekali. Hal itu membuat Yuki bernostalgia, dikarenakan dirinya dulu sering ke rumah Yuta. Setelah mengobrol, tak berselang lama Ririko pun datang, sambil dirinya membawa makanan untuk disajikan kepada anak dan Yuki di sana. Lalu Ririko pun yang hanya mengobrol sebentar dengan Yuki, ia pun langsung bergegas pergi dari sana. Dengan begitu, mereka pun langsung bergegas menyantapnya. お前の母ちゃんさ、マジで美人だよな。別に普通だよ、うちの母さんは。は？普通ってなんだよ。なあ。自分の母ちゃんだろうが、特別だろ？なあ。Di saat Ririko yang sedang membersihkan alat-alat makan, tak berselang lama Yuki yang akan pulang pun berpamitan kepada Ririko di sana. Namun Yuki malah berhenti sejenak di sana sambil memperhatikan Ririko yang sedang mencuci. Namun hal tersebut langsung diketahui oleh Ririko. Ririko yang mengetahui Yuki masih kecil, ia langsung menawari Yuki untuk makan malam bersama. 今日もご飯食べてく？いえ、結構です。毎回ごちそうになると来づらくなっちゃうし。そんなこと気にしなくていいのよ。Dikarenakan dirinya menolak makan malam bersama, ia tidak enak kepada Yuta. Di mana Yuki telah melakukan kesalahan yang buruk pada Yuta. Meskipun itu bukan perkelahian, ia pun memutuskan untuk pulang saja. Namun saat Yuki sudah selangkah berjalan pulang, ia malah mendekati Ririko di sana dan langsung memeluknya. Ririko pun kaget, ia menanyakan tentang masalahnya saat ini. Yuki pun menjawab jika dirinya sangat iri kepada Yuta yang masih mempunyai sosok ibu. Hal itu membuat Ririko iba padanya. すいません。入ります。ゆうきくん。 Saat Ririko dan anaknya sedang makan malam bersama, Ririko pun menanyakan tentang masalah Yuta dan Yuki saat ini. ゆうきくんと喧嘩しちゃったの？いや、喧嘩っていうか。Ririko pun bilang jika dirinya sangat kasihan pada Yuki dikarenakan Yuki sudah tidak mempunyai sosok ibu di sampingnya. Dengan begitu, Ririko menyuruh anaknya untuk memaafkan kesalahannya Yuki saat ini. 許してあげたら？Lalu setelah permasalahan itu selesai, mereka pun langsung melanjutkan lagi makan bersama. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Ririko sedang membersihkan debu-debu di lantai, dan anaknya sudah pergi ke sekolah. Tak berselang lama, suara bel pun berbunyi. Ririko pun bergegas untuk membukanya. Tak disangka-sangka, ternyata itu adalah Yuki yang datang. Lantas Ririko pun bilang jika anaknya sudah pergi berangkat. Dengan begitu, Yuki pun meminta maaf telah mengganggunya. よかったらお茶飲んでく？あ、はい。 Setelah Yuki sudah berada di dalam, ia malah terus-terusan memandang ke arah Ririko yang sedang menuang teh di dapur. Namun hal itu justru disadari oleh Ririko. Yuki pun lalu bilang, 女の人が台所に立ってるっていいですよね。そう？私は、たまには旦那にも台所に立ってほしいんだけど。
旦那さんってあ、あら、いないと思った？単身赴任でね。 Namun Yuki malah menanyakan pribadi Ririko secara mendalam. Ririko pun hanya bisa tersenyum dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Namun Yuki malah meminta kepada Ririko untuk bisa memeluk dirinya. Ririko yang merasa kasihan pada Yuki, ia pun dengan senang hati mengizinkannya. Namun hal itu membuat Yuki merasakan gejolak penggabrutan dan malah meraba ke arah gunung kembarnya. Ririko dengan sekuat tenaga melarang Yuki untuk tidak melakukan hal itu. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Yuki malah langsung menyergapnya kembali. Dan adegan penggabrutan pun langsung terjadi. Hari pun berganti ke hari berikutnya, di mana Yuta yang hendak pulang. Namun dirinya malah disusul oleh Yuki yang ingin ikut ke rumahnya. Hal itu pun langsung tidak diperbolehkan oleh Yuta, dikarenakan ibunya menyuruhnya untuk tidak bermain dengannya. Namun Yuki tak peduli, ia langsung memaksa Yuta supaya dirinya ikut ke rumah. Di saat Yuta sedang menyiapkan minum di dapur. Tak berselang lama, Ririko pun datang. Ia kaget melihat anaknya terluka. Namun Yuta yang tak ingin ibunya mengetahui apa yang terjadi, ia pun beralasan jika dirinya tergores. Di kamar, Yuki yang kesal kepada Yuta. Yuki pun memutuskan untuk pulang sambil dirinya menginjak kaki Yuta di sana. Namun bukannya pulang, ia malah pergi ke Ririko yang sedang mencuci piring di dapur. Jika dirinya sudah dari tadi perhatikan oleh Yuki. Yuki pun bilang, apakah ia memberitahu ke Yuta supaya ia menjauhi dirinya? Ririko pun menjawab jika itu benar. Yuki yang kesal, dikarenakan ia dan Yuta berteman. Ia pun mendekati dan langsung mencangkulnya di sana.